Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, Kementerian Ketenagakerjaan melarang batasan usia, syarat penampilan menarik hingga status perkawinan dijadikan syarat dalam perekrutan tenaga kerja. Alasannya, ini untuk menghapus diskriminasi dan persyaratan lowongan kerja. Nah, gimana komentar Anda mengenai larangan mensyaratkan usia tertentu, syarat penampilan menarik hingga status perkawinan dalam perekrutan tenaga kerja ini? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160, WhatsApp call 0816-924-924. Kita tunggu ya. Yang tenaga kerja, lihat di mana dia kerjanya. Kalau di kantoran tuh harus yang cerdas, lulusan universitas. Jadi tidak mau rugikan kantoran, bukan yang cantik-cantik begitu. Kalau umpamanya di supermarket kayak gitu, ya mungkin masih bisa dah. Kalau yang dijual-jual beli mobil tuh masih bisa. Kalau lagi pameran tuh di Jakarta Fair, nggak bisa. Yang harus cantik, harus bagaimana, yang cerdas, yang pintar. Kayak sekolah juga kalau gratis itu, tapi buku nggak gratis, baju nggak gratis, kata orang-orang yang di desa itu. Mereka jadi malas sekolahnya, salah lari ke sini kerja jadi TKW, nggak bisa baca. Kerja sekolah temen sampai kelas 3, ada yang nggak sekolah, ada kelas 1, kelas 2. Kalau mau gratisin semua, baju, buku jangan dicetak ulang-ulang, setiap tahun harus ganti. Dulu waktu saya kecil aja, bekas kakak saya masih bisa pakai. Ya. Terus sekarang masa tiap tahun harus dirubah-rubah apanya? Nggak bisa begitu. Yang harus mencerdaskan rakyat ini jadi maju. Negara ini tuh kaya raya. Incaran dari orang luar tuh, nah, yang nggak beres tuh itu, yang dari Papua sama ada uranium, ada emasnya banyak. Di Pulau Jawa juga banyak emasnya. Makanya orang Jawa dipanggilnya emas. Saya baru tahu. Itu tadi ada berita soal kayak merasa dipaksa oleh bikin bursa gitu, padahal nggak ada lowongan gitu ya. Saya agak bingung juga itu apa Pak Tony ngomong benar juga. Jadi sebenarnya emang nggak ada lowongan. Cuma istilah kayak bikin harapan palsu aja. Udah itu ya kayaknya pemerintah lagi nggak bisa nggak bisa memberikan benar-benar menambah lowongan pekerjaan dari investasi, jadi seakan-akan menenangkan doang gitu loh. Jadi kalau saya merasa kayak gitu, wah kasihan, kita ditipu berkali-kali ya. Dari BBM tidak ditipu, sekarang kerja juga ditipu, seakan-akan ada gitu. Menurut saya ya kasihan lah orang keluarin duit. Menurut saya lowongan kerja yang zaman sekarang harus lebih bagus gitu loh. Bahkan dia harus kasih syarat lebih banyak. Misalnya cuma menerima dari universitas yang ternama, ya IPK minimal berapa. Udah itu dia harus punya pengalaman. Mungkin kalau yang butuh tinggi dan segala macam itu mungkin harus disertakan gitu loh. Atau ntar ditambahin kuesioner dia pernah sakit atau enggak. Jadi maksud saya gini, kadang orang kalau di Cina ada tuh yang viral tuh, dia ngirim 1000 ya aplikasi, nggak ada yang diterima. Bayangkan, apalagi kalau misalnya dia orang dari luar kota harus untuk interview dan gagal. Mereka ngeluarin banyak ongkos ya, banyak biaya. Tapi kalau istilah memang lowongan itu nggak ada, ya kasihan mereka gitu loh. Capek-capek, buang ongkos, buang tenaga. Ntar kalau luar kota dia harus nginep lagi gitu loh. Jadi menurut saya sekarang udah online harusnya bisa diakses, dipersempit. Jadi orang nggak usah ketipu lah, harapan palsu gitu aja sih Mbak Merik. Makasih. Ya itu seharusnya sih begitu ya, seperti di luar negeri, tapi menurut saya nggak efektif. Percuma saja. Yang kalau ada 10 lowongan yang lamar 1000, ya tetap meskipun tidak cantumkan ya tetap saya pilih yang relatif lebih murah, penampilan lebih menarik, umur ya yang sudah pengalaman atau apa-apalah. Dan yang cilaka lagi ada sistem di Indo ya, terutama ada sistem agamanya, tapi itu ada kaitan dengan hari libur. Itu juga kalau nggak dicantumkan gimana ya, jadi efektivitasnya nggak ada gitu. Sebenarnya yang kayak begini-gini nggak perlu. Kalau lowongannya banyak melebihi tenaga, itu hukum pasar lah yang berlaku kayak negara maju. Kalau mau cari tenaga kerja katanya setengah mati gini-gini bla bla kan nggak, itu mau tidak mau tua mau muda atau mau kerja kan udah terpaksa embat juga kan. Ini mau kasih syarat bagus mau gimana?
kalau keadaannya kayak begitu. Saya Iya. begitu kok. Nggak ada guna itu buang-buang garam ke laut lah. Itu pemerintah terlalu banyak aturan. Saking banyaknya aturan saya bingung. Hukum yang mana satu ya bingung itu polisi sendiri waktu nyidik. Dia baca-baca buku dulu kok. Habis itu salah terapkan pasal lagi. Itu yang mereka yang hari-hari berurusan dengan hukum. Apalagi masyarakat terlalu banyak peraturan gitu loh. Nggak ada gunanya. Terima kasih. Jadi sebaiknya dikasih batasan usia boleh untuk level pekerjaan tertentu ya. Kalau untuk generalisasi jangan. Kalau untuk ya level mungkin pekerjaan butuh butuh otak, pemikiran tuh boleh lah yang usia-usia sudah lanjut kayak usia 65, 70 gitu kan. Tapi kalau untuk yang pekerja memerlukan pekerja fisik di lapangan itu ya kalau bisa jangan terlalu tua lah, kasihan kan. Dan kasihan juga hasil yang dihasilkan juga maksimal gitu Mas. Iya, betul. Maksudnya kinerjanya dia nggak maksimal. Ntar dikit dia ngeluh sakit encok, mules, diare kan repot juga. Iya kan? Lagi serius kerja tiba-tiba dia sakit encoknya kambuh nih. Aduh, sesak napas kambuh. Yang ada bukannya pekerjaan lancar malah nambah beban perusahaan. Oke Mas. Kalau mau saya sih nih lama-lama sih aku lihat sih ya peraturan yang dibuat itu sudah melampaui dari kewenangan itu dari tenaga kerja ya, Menteri Tenaga Kerja ya. Itu malahan kalau menurut saya sih istilahnya dapur ya perusahaan tuh selalu dicampurin ya kalau menurut saya ya. Karena gini, namanya perusahaan pasti istilahnya tahu apa yang dibutuhkan. Dan istilahnya mereka pengen merekrut yang istilahnya yang tenaga kerja yang berkualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan mereka gitu. Karena bagaimanapun juga yang perlu diketahui itu kan tenaga kerja itu kan yang istilahnya menggaji itu kan dari perusahaan ya, bukan dari Menteri Tenaga Kerja gitu loh. Jadi istilahnya terlalu mencampuri rumah tangga dari perusahaan ya itu loh. Karena aku juga lihat ya, seperti kayak ada di TikTok apa ya, itu kan mungkin yang lagi viralnya ya wakil menteri juga ini ya. Ya sedikit-sedikit ini yang dilapori itu datang dia terus untuk istilahnya tidak apa-apa. Jadi kalau menurut saya sih kayak misalkan PHK apa ya itu kan yang ada di BUMN juga. Kalau memang ada sesuatu yang PHK ya memang istilahnya kalau memang sudah nggak sanggup apa ya harusnya sih ya nggak usah sebagai wakil pun juga nggak perlu ikut campur ya masalah itu ya. Kalau menurut saya sih sudah melampaui dari yang batas ya itu ya, batas kewenangan beliau gitu loh. Mendingan beliau sih mengurus yang penting-penting aja, yang nggak penting jangan diurus gitu loh. Jadi istilahnya yang dibuatlah peraturan yang betul-betul berkeadilan juga ya. Jadi jangan cuma berkeadilan untuk dari tenaga kerja, tapi berkeadilan sebagai pengusaha juga gitu loh. Jadi istilahnya win-win solution. Dan perlu diketahui juga Menteri Tenaga Kerja pun sebagai penengah harusnya antara pihak perusahaan sama pihak tenaga kerja gitu loh. Gimana caranya melindungi tenaga kerja, tapi gimana cara juga istilahnya mencari win-win solution untuk perusahaan gitu loh. Jangan sampai gara-gara peraturan Menteri Tenaga Kerja itu membuat istilahnya nilai investasi di Indonesia tuh terganggu. Orang investor nanti mikir berpanjang itu lah, istilah dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, istilahnya jadi mereka tidak punya privasi ya untuk mengatur perusahaan mereka sendiri gitu loh. Jadi istilahnya ya tolonglah sama-sama jangan terlalu mencampuri dari perusahaan itu sendiri. Itu aja, makasih. Jadi gini, ini mungkin pembenaran buat bukan pembenaran lah ya, kritik buat pemerintah bahwa dalam memilih menteri itu kan jangan ada diskriminasi, begitu ya Mas Santo kan ya. Jadi milih menteri itu milih yang punya kapasitas, punya kapabilitas, ya nggak? Itu Mas Santo. Jadi apakah menakernya sedang menyentil pemerintah? Kan kita nggak tahu, ya nggak? Sama yang duduk di komisaris itu jangan jatah-jatah gitu loh, ya nggak? Kasih orang yang
punya kemampuan duduk di situ. Jangan diskriminasi, loyalis, relawan, parpol, itu titipan semua yang duduk di situ. Jadinya kan diskriminasi, betul nggak Mas Santo? Nah, mungkin menterinya lagi nyentil. Terus yang kedua, ada kemungkinan kalau Kementerian Tenaga Kerja ngatur sampai sedetil itu, mungkin mereka siap menggaji karyawannya, mungkin. Kan perusahaan belum tentu cocok, tapi karena Menaker bikin surat edaran, alhamdulillah sih ya, mereka bisa bikin surat edaran juga sih Mas Santo. Setidaknya ada prestasi lah ya, daripada enggak sama sekali. Meskipun surat edaran kita tuh wajib syukuri lah, kalau saya bilang sih. Paling nggak ada kerjaan, meskipun kerjaannya nggak tahu dah berfaedah apa enggak gitu loh. Nah, habis itu mungkin tahap berikutnya ketika perusahaan apply pakai aturan SE ini, kementerian yang ngegaji, gitu aja gampang gitu. Mas Santo, makasih ya. Oke, gini Bung Beni, waktu tahun lalu, iya kan, masalah ini terkait ini itu juga digugat, ada yang gugat ke MK. Dan saat itu MK menolak. Jadi MK menolak, MK bilang terkait dengan persyaratan yang ini itu, usia dan sebagainya itu nggak ada konstitusi yang dilanggar. Oke. Iya. Jadi memang kalau konstitusi kita, undang-undang ketenaga kerjaan itu yang diatur, yang dilindungi adalah untuk pekerja yang di bawah usia 18 tahun. Iya kan, kalau terkait usia, persyaratan usia dan sebagainya itu dalam undang-undang itu disebutkan bahwa itu adalah kebutuhan objektif dari pemberi kerja. Iya, karena disesuaikan dengan karakteristik atau jenis pekerjaan. Gitu. Jadi kalau misalkan itu tidak diperbolehkan, itu sama halnya dengan menghilangkan hakikat pekerjaan itu sendiri. Dan dalam hal persyaratan seperti ini, usia dan sebagainya ini dalam undang-undang itu nggak dikatakan bahwa tidak serta-merta dianggap sebagai tindakan diskriminasi. Jadi nggak tidak serta-merta seperti itu ya, dianggap sebagai tindakan diskriminasi ya. Jadi tergantung dari pemberi kerja, objektif pemberi kerja, disesuaikan dengan karakteristik pekerjaannya, gitu kan. Gitu. Jadi contohnya gini ya, kalau perusahaan nggak memakai persyaratan ini, ya kan, misalkan perusahaan hanya butuh 10 posisi, tapi yang melamar 1.000, iya kan, ini kan dari sisi perusahaan kan dianggap nggak efisien jadinya. Padahal nanti kalau di berkas-berkas diseleksi juga yang dipanggil untuk interview tes itu kan nggak banyak kan, sesuai dengan kriteria perusahaan gitu kan, gitu, yang sesuai dengan jenis pekerjaannya masing-masing gitu. Dari sisi pekamar ini juga satu hal yang sifatnya nggak efisien. Ya juga artinya membuang-buang waktu, tenaga dan uang juga, ya kan. Nanti kalau nggak pakai persyaratan, nanti mereka marah lagi. Bilang dong persyaratannya gini gitu, jadi kita nggak ngelamar. Gitu kan, itu masalah kan gitu. Jadi saya rasa gini, kalau saat ini kan memang gelombang PHK ini semakin kesininya semakin bertambah ya. Kita lihat job fair kemarin kan begitu banyak yang melamar. Sampai tawuran. Iya kan, begitu banyak yang melamar, sampai di daerah pun demikian kan, banyak yang melamar gitu kan, gitu. Jadi saya rasa gini ya, masalah utama saat ini sebenarnya bukan karena persyaratan usia dan sebagainya. Masalah utama saat ini kita adalah minimnya ketersediaan lapangan kerja. Betul, Bu. Gitu. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya kan, yang harus dilakukan pemerintah ini sebenarnya bukan mengeluarkan surat edaran seperti ini, tapi pemerintah harus bisa untuk menciptakan lapangan kerja, baik di sektor formal maupun di sektor informal juga. Iya, informal juga sangat membutuhkan itu di Indonesia ini gitu, untuk lapangan kerja sektor informal, iya kan. Gitu. Jadi saya rasa begini ya, pemerintah untuk perusahaan BUMN, misalkan bank BUMN,
itu kan untuk merekrut untuk merekrut tailor customer service itu kan juga ada batasan usia juga kan sama. Iya. Iya kan logikanya kan Penampilan sama, juga gitu. Bu sebetulnya. Iya, sama kan? Iya sama. Jadi saya rasa gini, pemerintah mungkin jangan terlalu jauh untuk mencampuri perusahaan swasta. Setuju. Apalagi ini nggak sesuai dengan undang-undang ya. Setuju, Bu. Jadi kalau gini, kalau secara umum diatur bisa. Tapi kalau spesifik harusnya itu tergantung perusahaannya swasta masing-masing. Karena Oke. apa? Kalau di BUMN pemerintah punya saham, oke lah boleh lah jemput tangan sedikit. Tapi kalau di swasta kan pemerintah nggak punya saham, Iya. dan yang menggaji karyawan kan perusahaan swasta, bukan pemerintah. Iya. Jadi umum bisa diatur, tapi yang spesifik saya rasa jangan terlalu sampai mencampuri ke dalam sekali Iya, gitu loh. betul. Iya. Oke. Pernah tahu nggak ada syarat untuk masuk ASN di suatu provinsi tertentu itu harus hafal kitab suci agama tertentu. Ya, ya, pernah dengar Mbak. Ya, jangankan yang beragama lain, yang agamanya sama aja, belum tentu hafal. Betul. Nah, itu diskriminatif atau bukan? Ya, diskriminatif itu Pak. Ya. Nah, kenapa kok pemerintah tidak ngurus yang seperti itu, yang jelas-jelas itu adalah melanggar hak asasi manusia? Ya. Ya, mau kerja aja harus ada agamanya, agamanya sama harus hafal. Ya, ini mau cari apa? Ya, cari pekerja atau cari apa kan gitu? Ya. Ya, oke, kita kembali ke pokok yang lebih yang kita bicarakan. Substantif ya. Itu yang pertama kan himbauan ya, bukan keharusan, tidak ada punishment, ya, tidak ada sanksi. Oke. Kemudian semua itu kenapa sih kok bisa terjadi? Kan kita tuh melihat akibat, lalu sebabnya apa? Ya, kalau kita lihat memang ya saya ngelihat sendiri lah ya, di pekerjaan konstruksi misalnya ya, mereka duduk-duduk merokok, lebih banyak ngobrolnya daripada kerjanya. Ya, bukan cuma di situ aja, di industri misalnya ya, garment, kan ibu-ibu semua itu, aduh lebih banyak ngomongnya daripada kerjanya. Ya, jadi efisiensi itu yang pertama. Yang kedua apa? Banyak sekali alasan-alasan. Ya ini mohon maaf ya ibu-ibu, ini sakit lah, itu sakit lah dan sebagainya. Jadi saya pernah nih ngobrol sama seorang pengusaha. Ya, dalam 1 bulan mereka selalu tidak masuk, pasti ada 1 sampai 2 hari, apapun alasannya. Jadi hal-hal seperti itu yang menyebabkan pengusaha ini pusing. Ya, jujur enggak, profesional enggak, skillful enggak, lalu kurang apa? Ya, tapi kita pengusaha mau membuat suatu regulasi sendiri ya, tiap perusahaan kan pasti punya kebutuhan ya, regulasi intern ya, tapi nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal pemerintah tidak membayar gaji untuk karyawan tersebut. Betul. Ya kan susah. Ya kan kita harus mengerjakan orang seenaknya sendiri. Ya kan yang penting harus diterima supaya kerja. Lah kalau nggak qualified gimana? Ya. Yang namanya kualifikasi itu kan terserah masing-masing perusahaan. Betul. Kan sudut pandangnya beda-beda. Ya. Ini pemerintah tuh ngajarin katak berenang, ngajarin ikan berenang. Mau coba saya melarang, itu kita kan demokrasi, nggak ada larang melarang. Iya. Justru orang swasta itu udah lebih tahu. Kita cari karyawan itu sesuai dengan kebutuhan. Nggak peduli kalau memang cantik atau enggak, kalau memang butuhnya itu ya kita terima semuanya syarat kan gitu. Sekarang kalau misalnya untuk pameran mobil, masa kita mau cari nenek-nenek kan nggak mungkin. Iya kan. Kita mau cari akad yang berpengalaman nggak mungkin, baru lulus kan kita terima, pasti kan udah keluarga pun nggak masalah. Iya. Itu nggak perlu diajarin lah, yang perlu diajarin itu pemerintah. Kalau sampai pemerintah ASN itu terima ASN umurnya udah 40 atau 50 tahun tuh bisa nggak? Nah itu. Kalau mau jadi akpol atau masuk ke tentara akabri, umurnya 35 tahun boleh nggak? Kan itu ya.
Terus diskriminasi itu banyak sekali di ASN. Ada salah satu kubu yang harusnya jadi direktur karena alirannya lain, nggak bisa. Itu yang perlu dibenahin. Intar dulu, introspeksi dulu. Kalau swasta sudah tahu, udah pinter-pinter semua lah. Jadi ya malam tapi menteri baru yang begitu harus ada kejutan kali Bung Ber. Biar kelihatan kerja ya Pak. Iya. Ya ini aku jadi senyum-senyum sendiri kalau dengar komentarnya teman-teman. Tapi memang sebenarnya itu nggak ada gunanya, nggak efektif dan nggak efisien. Karena kalau di jalan kan sebenarnya orang mau requirement-nya ini itu supaya yang melamar juga yang kira-kira kita butuhkan. Sesuai dengan apa kebutuhan dari usaha kita gitu kan. Terus yang melamar juga kira-kira mampunya, kondisinya kayak gini, cocok nggak ngelamar. Jadi nggak asal-asal ngelamar, jadi nggak efisien, nggak efektif. Ngebayanginnya, aduh gimana ya, kan selalu ada yang namanya batasan-batasan tertentu untuk kerjaan tertentu. Ya misalnya masuk ABRI kan nggak mungkin kalau aku yang 150 itu masuk. Benar. Dulu si Joni yang manjat tiang bendera itu aja kan sempat hampir gagal. Sempat jadi isu juga. Iya kan? Iya. Jadi ya menurut saya misalnya ada juga yang misalnya kalau pekerja anak-anak. Lah kalau anak-anak misalnya dia nggak mau sekolah, dia mau kerja, emang boleh apa sama KPI? Ya kan? Iya. Misalnya betul. Terus ya kalau engkong sih beda lah. Kalau saya engkong sih banyak lah yang mau. Jadi kan ada kata bijak ya, kalau orang yang bodoh, kalau dia nggak banyak ngomong tuh malah kelihatan bodohnya gitu. Sekarang kan kalau ya pejabat kalau dia bikin peraturan yang rasanya nggak masuk akal, terus dia itu ya malah jadi kelihatan bodohnya gitu loh. Ya kan kalau yang nggak masuk akal, lebih baik dia diem aja deh daripada dia bikin peraturan yang aneh-aneh yang jelas nggak implementasi, nggak bisa diimplementasikan gitu loh. Aneh kan gitu loh. Jadi lebih baik dia bikin kebijakan yang lebih esensial lah, jangan yang remeh-temeh gitu, yang malah jadi membuat kelihatannya lebih bodoh gitu loh. Itu aja sih, makasih. Pak Anugrah, selamat sore Pak Anugrah. Selamat sore. Oke, silakan Pak Anugrah. Saya mungkin agak berbeda ya dengan para senior ya. Oke. Ya, kalau saya sih melihatnya begini. Ya, saya 2 kali udah masuk kan ya. Saya udah akan memberikan tanggapan. Oke. Gambaran. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan dalam kebijakan Kementerian Tenaga Kerja itu sudah baik. Menurut saya sudah baik. Oke. Karena begini, kita itu masih dalam sistem feodal sebenarnya. Oke. Jadi sistem feodal yang dimana ya mungkin secara tidak kasat mata ya, itu sangat mempengaruhi psikologis kita juga. Oke. Terutama bagi orang yang mencari kerja. Jadi misalkan usia harus sekian tahun, 30 tahun. Nah, sementara dirinya itu merasakan masih mampu untuk bekerja. Oke. Nah, kita kan bicaranya adalah mungkin saya coba samakan perspektif saya dengan Kementerian Tenaga Kerja adalah setiap orang kan memiliki hak kerja kan. Oke. Ya, hak kerja. Jadi tidak ada salahnya adanya kebijakan itu. Artinya ya mungkin secara sistem kerjanya itu kan memang disesuaikan. Oke. Tapi bukan menjadi sebagai prioritinya, sebagai prioritas dalam persyaratan itu. Kita memang banyak persyaratan yang begitu berat, tapi dalam lapangannya itu
jauh berbeda apa yang dikerjakan, bener nggak? Banyak kan yang kita temuin, gitu kan? Jago, sempurna, tapi kenyataannya di lapangannya itu berbeda banget, gitu loh. Nah, mungkin bagi saya itu sudah baik kebijakan itu, tinggal dijalankan, tinggal diatur, tinggal dikonsolidasikan, gitu loh. Terutama bagi masih banyak lah sekarang kayak upah UMP. Pemerintah sudah membuat UMP kebijakan bahwa Jakarta itu berapa sih, 5,2 ya? Iya, sekitar segitu. Iya, tapi masih banyak kok perusahaan yang di bawah 5,2, bahkan hanya 3,5 juta, gitu loh. Artinya apa? Artinya kan di sini tidak ada negara sendiri kayak semacam membiarkan. Coba itu diatur dan dikonsolidasikan dengan baik. Jadi tidak ada yang saling merugikan. Nah, jadi bagi saya itu aja, hanya diatur, dikonsolidasikan, kemudian dipahami bersama. Karena kedepannya kalau ini tidak diatur, ini juga bahaya, gitu loh. Adanya perbudakan terhadap tenaga kerja. Nanti jangan-jangan masuk ke zamannya Karl Marx lagi. Manusia jadikan mesin produksi, gitu kan? Ini kan nanti ujung-ujungnya nanti ada juga muncul Lenin baru. Kan kayak gitu. Nah, menurut saya ini sudah baik, tapi ada penegasan juga perusahaan yang tidak mau mengikuti aturan negara, ya ini artinya kan tidak memberikan support, gitu kan? Kayak gitu. Bagi saya itu saja sih. Jadi Om Ben, jadi menurut saya sih itu sudah sangat baik. Karena kita juga berpikir untuk orang-orang yang orang-orang cacat, misalnya seperti itu ya. Itu banyak perusahaan yang memandangnya sebelah mata loh. Pembisnis juga sebelah mata, termasuk lansia. Mengapa Singapura termasuk negara yang berani memberikan jaminan hidup bagi para lansia? Itu loh, sampai bisa bekerja dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang memang harus ada koridor yang baru. Kurang lebih seperti itu. Baik. Ini kan orang mau buat kerja, mengerjakan sesuatu, bukan untuk fashion show, ya nggak? Bikin kue aja, ya contoh nih ya, bikin lapis legit, kan butuh ono, butuh ini toh. Nah, bukan diskriminasi gitu loh. Jadi kalau dibuka semua itu mungkin lebih cocok di ASN gitu loh. Ngerti nggak? Kenapa? Kayak tadi Bapak yang ngomong UMP itu kan dia tuh kan pemerintah toh, ya nggak? Ada gaji ke-13 kan udah seneng, ada gaji 14 jangan loncat-loncatnya. Nah, giliran swasta boro-boro gaji 13, gaji 14 bisa gajian tiap bulan aja udah senang, udah syukur ya, Pak, benar. Jadi oke lah. Nah, ini yang paling lucu nih sekarang nih Om Ben. Ini kan liburan 2 bulan ini ada subsidi sana, subsidi sore, subsidi sini kan. Ya nggak, tapi subsidi sopo itu kan udah kerja toh. Ya nggak. Nah, kita ini yang tiap hari cuap-cuap begini mah boro-boro dipikirin. Jadi ya jangan soal pembatasan, biarin aja lah mau ngomong apa ke Menteri Tenaga Kerja kan dia kan cuma ngaturin ASN toh. Ya enggak? Iya, jadi ya gitu aja. Aku udah capek ngos-ngosan ini. Sebetulnya masuk akal juga. Jadi secara umum itu orang boleh melamar. Tapi kan seleksi adanya di perusahaan itu sendiri. Iya, betul. Nggak apa-apa, masuk akal juga sih sebetulnya. Biar dia melamar nggak apa-apa, tapi kan masuk tong sampah ntar kalau nggak sesuai dengan kriterianya. Kasihan yang ngelamar dong Pak. Jadi di berharap-harap cemas. HP lah. HP makanya. Iya begitu. Jadi nggak diskriminasi sebetulnya. Cuman kalau momennya orang itu nggak membutuhkan orang begitu, ya udah. Masuk tong sampah. Ya nggak diseleksi lagi. Ya nggak apa-apa begitu. Ya kan
semua kan ada di tangan perusahaan. Iya. Perusahaan yang ini. Nah ini kan semua perusahaan ini kan perusahaan swasta. Apa di negeri begitu kan enggak juga. Pamannya halo Mel umur 30 tahun ya nggak mungkin lah. Iya betul. PNS pamannya sekolah kedinasan. Itu kan usia 19 tahun. Iya. Ya ini kan untuk swasta. Iya. Swasta kan yang punya wewenang juga untuk menseleksi, cuman agak ribet juga. Nanti orang banyak ngelamar, cuman yang dicek itu yang punya pekerjaan banyak itu HRD, SDM-nya. Ya, jadi banyak nggak apa-apa kerjaan. juga sih. Banyak pekerjaan. Pokoknya saya mau masuk ngelamar jadi penyiar PSFM. Iya. Umur 50 tahun. Ya gimana? Ya diterima aja lamarannya, cuman nggak dipanggil-panggil. Iya. Iya. PHP juga kan. Jadi nggak masalah sebetulnya. Itu kan untuk mengurangi diskriminasi. Nggak masalah sebetulnya. Cuman yang kan semua kan ada di tangan perusahaan. Almarhum Benyamin Sueb ngomelin mantra tuh. Bangsa kita tuh banyak sok pintar, sok hebat, tapi nggak pintar. Nah, gitu lah, bener nggak? Itu kan ya ngurusin doda kita punya PNS ya maju. Iya PNS ya harusnya ya. Ngapain ngurusin swasta? Lebaran nggak masuk siang-siangnya nggak. Jam kerja jalan-jalan ke mall, bener nggak? Iya. Udah, makanya bangsa kita tuh banyak sok, bener nggak pintar sok doang, bener nggak? Iya. Yang nggak perlu diurusin. Jadi kita rakyat bayar gaji, mereka tuh rasa kesel dah. Kesel kan? Iya, benar. Jadi otak mereka tuh seperti didengkul dah, PA semua dah. Iya. Betul. Yang penting ngomong dulu urusan belakang, tau nggak? Iya. Sama kayak kita presiden ngomong kan, gitu jadi urusan belakang ngomong dulu. Kalau saya sebagai ini, saya malu loh, benar nggak? Iya. Manusia hidup kan bukan soal jabatannya, kita punya kata-kata kan, benar? Jadi kata-kata tuh nggak ada nilai, benar nggak? Mau ngomong doang. Ya gitu lah. Pejabat kita sejak demokrasi sampai sekarang kacau semua kan, hukum kacau, agama kacau, semua kacau ya. Iya. Yang penting tadi sama aku nggak kacau deh, mas. Iya dah. Oke. Ya gitu aja. Sip. Marketing umur 85 lebih diutamakan. Iya, nggak apa-apa Bu, banyak itu channelnya nanti. Udah 85 tahun di dunia. Gini ya, Yasirli ini padahal seorang dosen, iya, akademisi. Iya. Saya nggak habis pikir ya, jujur saya cuman orang biasa aja. Saya itu riset gitu ya, maksudnya ya walaupun riset versi saya gitu ya, bahwa sebenarnya di Indonesia itu yang parah adalah keamanan, maksudnya uncertainty ya, jadi kayak ormas-ormas gitu. Terus ditambah lagi adalah kualitas SDM. Nah, kalau Yasirli adalah tenaga kerja, berarti kan seharusnya yang diperbaiki SDM-nya. Lah seorang dosen kok ya bisa mikirin penampilan, mikirin umur, mikirin segala. Walaupun umur 70, kalau lu pintar, kalau lu eksis, otomatis laku kok. Iya. Kan nggak laku, kalau nggak laku pun juga jualan sendiri kok. Iya kan? Buka petak sendiri, itu nggak bisa dihalangi gitu loh. Walaupun belum waktunya retired, kalau lu memang malas ya retired sendiri kok, kayak gitulah kira-kira ya. Nah, sekarang balik lagi gini ya, SDM kita itu kan parah banget. Parahnya kenapa? Sudah waktunya itu habis untuk HP, untuk ya macam-macam lah kayak gitulah ya. Ya nggak usah disebutin gitu ya. Pokoknya sama dengan di negara Konoha gitu ya. Nah, terus ditambah lagi gini ya, setiap tahun itu kan harus naik tuh gajinya dari itu yang UMR loh, maksudnya yang standar awal ya, standar awal itu dari 5% sampai 10% tuh harus naik setiap tahun. Jadi antara 5 sampai 10%. Bisa nggak dikalikan
Kalau 10 tahun berarti 100%, berarti 1 kali lipat kan? Kalau 20 tahun 2 kali lipat. Pertanyaan saya, di mana-mana negara kalau mau menjadi negara industri itu membangun ekosistemnya itu kira-kira 1-2 dekade itu yang paling cepat. 1-2 dekade adalah yang paling cepat. Sementara kita bagaimana caranya bangun industri dengan ekosistem yang bagus seperti di China kayak gitu ya, yang dijiplak sekarang oleh Vietnam kayak gitu. Nah, bagaimana caranya kalau tingkat SDM-nya aja kayak gitu, ditambah lagi belum beban mafianya yang mana pungli kanan kiri, ditambah lagi beban SDM-nya yang SDM-nya tidak berkualitas, ditambah harus 20 tahun itu naik 2 kali lipat lebih, 2 kali lipat setengah. Bisa nggak dibayangin, high cost ekonomi atau enggak? Kenapa? Gini ya, orang-orang mengatakan bahwa China itu murah tenaga kerjanya. Salah. Dulu iya, dulu. Tapi kalau sekarang tidak gitu ya, karena mereka udah skill banget gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau sampai ekosistem tercipta 20 tahun, tapi SDM-nya kualitasnya masih seperti 10 tahun, 20 tahun yang lalu, emang bisa kecop dari semua ini. Terus nanti kalau di PHK, katanya saya baru umur 40 kok di PHK, kan belum pensiun. Lah, hal-hal seperti ini kenapa ya? Ya Shirley itu sebagai seorang dosen, kenapa kok nggak mikir ke situ? Kenapa kok kalah sama emak-emak kayak gue ya? Makasih. Ya, oke. Saya mau ini aja ya, mencoba melihat kenyataannya saja, seperti job fair ya. Iya. Nah, job fair itu saya menemukan video di viral di Instagram, itu mengatakan bahwa itu job fair itu omong kosong. Iya, betul. Ya, jadi hanya formalitas. Nah, itu gimana tanggung jawabnya Kementerian Tenaga Kerja? Ya, tolong dong Pak Menteri. Kita itu nggak ada yang benar menteri-menteri tenaga kerja dari dulu sampai sekarang. Iya. Kurang apa sih gitu kan? Kurang duit, kurang gaji, atau kurang apa gitu kan? Jadi saya tuh Jawanya tuh mangkel, kesel ya. Iya. Bahkan ketika tenaga kerja itu mengalami masalah dengan perusahaan, mana peradilannya, gitu kan? Gak ada, basa-basi, omong kosong, gitu kan? Nah, saya langsung aja tadi mengenai larangan itu ya, surat menteri itu ya, Mas. Iya. Nah, surat menteri itu sekarang ada nggak dalam isinya itu yang kalau ada perusahaan yang tidak mengikuti aturan itu, perusahaan itu disegel, ditutup, dicabut izinnya. Ada nggak? Iya. Kalau itu hanya formalitas menyenangkan hati rakyat, nggak usah deh, gitu kan? Nggak usah. Kita harus komitmen, konsisten. Kalau memang mau serius negara ini bener, ya dibenerin, gitu loh. Jadi jangan setengah separuh hati, gitu loh. Jadi menurut saya, kembali lagi, negara ini serius gak mau benerin negara, gitu loh. Kembali lagi, kalau nggak serius gak usah deh. Seperti Pak Prabowo bilang, kalau emang udah nggak bisa, mundur aja lah, daripada saya pecat. Seperti itu. Jadi menurut saya sih, buktikan itu, gitu kan. Jadi harus ada konsekuensi, di mana perusahaan itu tidak mengikuti, dia akan dikenakan dicabut. Itu aja. Termasuk perusahaan yang tidak memberikan UMP, cabut, segel, gitu loh.
Dan juga terakhir ini, kok bantuannya subsidinya cuma 150.000, buat apa? Nggak usah lah. Memalukan. Ketawa itu yang Pak Gundula tadi ngomong masuk umur 70-80 masih boleh. Itu 70 itu udah keluarga si Pitung. Pitung bulu. Itu kalau istilahnya Bung BR itu namanya goncangan hidup. Digoncang-goncang dulu baru hidup gitu. Digoncang-goncang kayak hidup-hidup. Perjuangan hidup, diperjuangin dulu baru hidup. Digoncang-goncang kayak hidup-hidup. Aduh. Ini dulu ada yang pendengar tuh selalu punya istilah ayak-ayak wae gitu. Saya lupa sama siapa tuh ya. Ini kayak gini nih, ayak-ayak wae masuk ada standar, nggak boleh, larangan, pembatasan umur dan sebagainya. Nah, kalau itu berlaku untuk ASN atau untuk swasta. Kalau untuk swasta suka-suka kita dong. Kita kan nyari tenaga sesuai dengan kebutuhan. Ya kalau memang udah keluarga, kalau memang kita butuh nggak masalah. Itu sih nggak usah diatur-atur. Nah kalau untuk ASN kasih contoh. Misalnya mau masuk tentara atau mau masuk Apol kan ada batas umurnya. Coba bebas nggak 30 tahun masuk Apol, boleh nggak? Contohnya begitu. Karena kita di swasta, kebetulan juga lama nih di bagian perekrutan GA di HRD kan, sempat ada beberapa masalah sampai mungkin 15 tahunan lah gitu. Jadi pertama yang pasti emang sih berdasar pengalaman ya. Ketika kita open source nih, masuk kedugaan banyak. Kadang emang yang bikin kita pegel itu bahasa good looking, bukan ganteng, bukan cakep ya. Charming tapi yang menarik. Good looking yang kita maksud di sini tampilan baik, sopan, lihat momennya apa, dia melamar sebagai apa gitu kan. Pertama kali bertemu kan first impressionnya gimana, dia harus. Kadang tuh suka ngaco, suka asal aja, bawa badan nggak karuan. Kadang kita kan nggak melulu di level ya, kita buka pun kadang di level yang ground juga, service kita juga pengennya sih, karena emang yang service ini bukan profesi yang terbelakang, justru yang paling depan. Mereka yang menyapa justru tamu-tamu kita dari mulai front office itu kan. Iya, ujung tombak ya, ujung tombak. Iya. OB terus apa itu segala macam tuh saya nggak ada toleransi lah buat mereka sembarangan gitu loh. Sampai termasuk wangi-wangi juga harus kami wajibkan, dan ketika diterima kita rekrut itu ada part of buat mereka tuh dapat tunjangan yang kenapa kita minta buat dia wangi ini tunjangan. Kadang perusahaan tuh nggak begitu, dia cuma nuntut tapi nggak pikirin gaji UMR, diminta perform. Baju setelan kadang-kadang setelan cuma 2 buat sebulan, coba gimana mereka mau perform? Jadi pemerintah di sini ketika emang harus menyampaikan kebijakan yang terkait, mau untuk dari swasta, mau dari lembaga gitu, baiknya ada kajian tuh. Jadi berdasarkan data temuan di lapangan kan, berdasarkan hasil diskusi. Karena kan teman-teman kita nih, bapak-bapak kita di DPR kan, ketika dia menentukan kebijakan buat diajak diskusi sama kementerian, mereka berdasar sama permintaan dari rumahnya, dari si pemangku kepentingan. Harusnya diajak ngobrol tuh ya kayak Apindo lah, kayak teman-teman yang benar-benar pelaku usaha di bawah. Jadi efektif, betul, saya sepakat usia ini agak mundur oke lah, karena yang produksi swasta kayak kita ini kan kadang kalau dianggapnya udah usia itu ya sudah gitu. Tapi kan kepalanya masih perform, Pak. Fisik mungkin kurang ya. Kalau buat dia diajak diskusi, diajak cari konsep, buat ketemu sama teman-teman anak-anak muda yang hari ini, saya rasa itu menarik. Manjangin usia pensiun lah ya. Begitu sih. Oke. Ini halo? Ya, lanjut Pak, lanjut. Ya, saya mau nanya, lanjut. Tadi kan katanya udah tua fisiknya, kalah, enggak juga loh. Itu ada tukang bangunan tuh umurnya mungkin udah 50, bisa angkat naik tangga bolak-balik gitu loh. Kalau soal fisik mah nggak bisa dipukul rata lah. Cuman
memang rata-rata emang dia kalah lah secara fisik ya. Cuman yang penting kan dia ada kualifikasi kesehatan gitu kan. Kan sebelum masuk dicek dulu dia sehat, dia perokok atau enggak. Nah itu ada itu ART ya kuat gitu, bisa ngangkat, bisa lebih dari cowok malah kalau ngomong soal fisik. Tapi kalau misalnya ditaruh di kualifikasi kan seperti saya bilang tadi nggak guna. Ntar juga nggak dipanggil juga. Dan benar juga ada juga yang bilang mendingan ditaruh kualifikasi yang lengkap gitu. Jadi orang nggak usah keluar print kan, dia buat ngeprint, buat ngurus surat fotokopi. Jadi dia juga nggak usah ngabisin waktu buat nge-apply di situ gitu. Meskipun kadang-kadang udah ditulis gitu, orang tetap aja maksa nge-apply. Bahkan ada perusahaan yang bilang kalau udah 2 atau 3 kali pernah di interview nggak perlu ngelamar lagi gitu loh. Karena ya menyulitkan HRD juga. Nah seperti yang dari Apindo itu benar. Sekarang masalahnya nggak kurang lowongan kerja. Jadi maksud saya ini kayak pemerintah harus udah seringnya dikatakan juga. Fokusnya ke yang lebih penting deh, kan ada skala prioritas gitu ya. Maksud saya lebih fokus penting. Misalnya kalau dia bisa bikin pelatihan gitu, yang kayak di Jepang kan butuh perawat gitu ya. Mereka lagi butuh banyak perawat, atau di negara lain ada yang butuh tenaga mereka bikin lah pusat pelatihan kayak gitu supaya mereka ntar bisa kerja di luar negeri gitu. Kan kalau kerja di luar negeri juga nggak ini lagi nggak patriotisme atau gimana, enggak, kan sekarang tujuan utama kan buat makan, nggak bisa ditunda. Pemerintah ini yaitu ayah wae, mama sih ngebayangin aja ya, kalau nggak berpenampilan menarik itu kan kadang-kadang mama suka pergi ke pameran tuh ya, lihat misalnya pameran elektronik, otomotif, apalagi otomotif ya kan. Kan itu kan cantik-cantik tuh. Masa disuruh yang udah tua-tua pakai daster gitu, robek-robek gitu ya, rambut kusut, matanya tahu sendiri ya, mungkin maaf ya, delekan. Penerbangan masa nyarinya yang tingginya 140, 130 cm gitu kan nyarinya. Nanti bagaimana ngangkat tas ke atas ya? Mama nih. yang ada penumpang juga jadi pekerja kali ya. Jadi dianya ngapain gitu ya, buka tutup pintu ya. Kalau kriterianya nggak ditentukan kan susah pengertian. Dan yang terakhir, ayo kalau jadi penyiar coba kalau yang ngomongnya amat Pak Gi. Ya sudahlah. Kalau orang yang bodoh, yang bego jangan kelihatan, kalau nggak banyak ngomong nggak kelihatan begonya gitu loh. Jadi kalau pejabat buat peraturan yang aneh-aneh, yang rasanya bodoh, kita jadi gimana gitu. Mana mungkin lah kalau nggak ada, kalau kualifikasi tidak ada di satu ini. Saya sendiri juga kepengen sih kerja lagi, cuman kan kita tahu diri juga gimana sesuai dengan kualifikasi kita kan. Jadi jangan memaksakan. Kalau dipaksakan gitu malah jadi aneh kan. Ya kita bayangin kalau semua kriteria dipasangin ditulis, itu akan menjadi panjang sekali, jadi baca kitab undang-undang kan kalau kita law kan. Seperti contoh lah, anak saya kan pramugara itu ada satu kriteria itu AMRITS itu kan nggak pernah ditulis kan di ketika lowongan kan. Tapi otomatis udah pasti jadi satu ketentuan, dan itu nggak boleh terlalu dicampuri lah. Kalau yang lebih baik yang esensial lah yang diurusin gitu. Kalau ini semua mau diurusin malah jadi membingungkan gitu. Jadi mulai ketawain orang, ini kelihatan kelihatan stupidnya. Dan ya makasih ya. Kan kita tahu ya, di kita ini kan unggah-ungguh ya, ewo pakewo gitu ya. Nah biasanya kan pekerja yang bisa dilakukan siapa aja itu kan semacam office boy gitu, maaf ya, semacam office boy gitu yang cuma bikin kopi, kita minta ini, yang ya sifatnya melayani tanda kutip ya, staff gitu ya. Tapi kan kalau beliau terlalu misalnya
seperti Akung. Kira-kira masa ya Nena bilang, Kong, kopi. Gak enak ya, gak sopan banget sih gue, gitu ya. Kesannya gitu ya, padahal kan itu memang tugasnya gitu ya. Nah tapi ini juga harus dipikirkan sih. Jadi maksud saya pemerintah itu seperti lempar apa ya, dia tidak mampu, tidak bisa membenahi substansinya apa, lalu dengan mudahnya dioper ke kita, emang gue pengusaha, ke pengusaha nih, ke kalian nih, lu kerja urus ya pekerja yang bener, jangan tugas dia semestinya ya, urusan pemerintah loh soal pekerjaan itu, ya gitu. Jadi hal-hal yang nggak terlalu detail, ada lah yang memang nggak cocok gitu untuk kan kalau diminta tahu diri, kayaknya susah ya di zaman sekarang diminta orang tahu diri ini, nanti dibilang bebas nggak dibatasi usia. Ya, semuanya daftar dengan nggak lihat pandang usia. Jadi kasihan juga pengusaha sekarang, jangan bikin investor tambah takut masuk nih, ya. Dengan peraturan-peraturan yang nggak jelas seperti ini, gitu. Investor itu ya jelas dia tahu maunya masuk dapat untung lah pastinya. Tentu mempekerjakan yang kualitas, pasti kan. Masa yang asal-asalan dipekerjakan. Maaf, memang kan seperti sekarang ini kayak di minimarket itu, kan juga nggak bisa misalnya setengah Parubaya gitu ya. Parubaya, Merapi, ya mungkin masih bisa merapikan, tapi nggak ini aja dilihatnya. Iya, betul. Kita ngacak-ngacak juga bingung. Kasihan yang beresin nenek-nenek. Gitu jadi. Ya, sakit perut gue. Contohnya lah. Kan saya dulu pernah jadi PSG juga, ngabrak-ngabrik orang, ngacak-ngacak daleman, bla-bla jeroan, saya beresin gitu kan. Tapi kan saya masih muda, masih mahasiswi cuy, mahasiswi, pantas-pantas aja ya, gitu. Kebayang kalau nggak saya sekarang, aduh, bagaimana mungkin saya ngapin jeroan tiap orang ngacak-ngacak, gitu. Wah, yang bener, Jang. Iya, jadi nggak ada Bisa diskriminasi. Ya? Bisa, mau 70 kek, mau 80 kek, bisa, boleh. Cuman kalau udah usia 75-80 mau kerja jadi apa? Presiden. Aku bingung juga itu, naruh kunci aja lupa gue. Gimana ya? Pantesan kebijakannya ngaco-ngaco semuanya. Usia udah 72 tuh udah istirahat aja lah. Kok jadi ngomongin orang sih, ntar lah yang lain aja. Jadi itu sebenarnya sih nggak begitu kompeten yang usul-usul kayak gitu. Kalau bisa sih pemerintah kasih usul yang apa namanya, mendidik, membangun, bermanfaat bagi rakyat gitu loh. Jangan cuma usul apa ya, kayak maaf kalau saya bilang kayak kacang goreng gitu ya. Usulnya nggak mutu, jangan. Kalau kayak gitu guru TK juga bisa, nggak usah orang tinggi pejabat di negara sana. Kalau mau usul tuh misalnya gini loh, pekerjaan tuh nggak kalau perlu memang dibatasi kan, karena pertama kan terkait dengan pola pikir, kemudian kemampuan fisik, kemudian refleks apa segala macam lah. Coba bayangkan aja kalau misalnya pekerja pabrik ya kan, orang tuh udah usia di atas 50 kan udah mulai ya minimal yang namanya encok, pegel linu, asam urat pasti ada lah. Bayangin nggak kalau pas dia lagi di gudang nih, dia lagi bawa forklift gitu kan, tiba-tiba encoknya kumat, kan forklift jalan sendiri, jangan dia diam aja nggak apa-ngapain. Encoknya kumat, mau apa yang bergeraknya nggak bisa kan. Ini maksudnya bukan berarti kita sedang mentertawakan, tidak, tapi itu adalah fakta ya. Misalnya trembling gitu, lagi dia bawa forklift nanti betul. Muter sendiri setirnya. Kan berbahaya justru gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau bisa dia dibatasi untuk golongan kerja tertentu, tapi kalau untuk yang berhubungan dengan pikiran atau ide-ide mungkin kasih lah batasan yang agak tuaan dikit, nggak apa-apa. Tapi untuk yang kerjaan fisik atau di lapangan atau mungkin dengan ya misalnya nego-nego dengan customer lah, saya seumur 60 suruh nego sama customer jadi bingung juga aja. Sementara yang dia hadapin customer yang baru umur 30-35 kan pola pikirnya jauh tuh, ntar ujung-ujungnya malah nggak jualan, malah sharing curhat nanti. Ya betul, tapi sebenarnya saya bilang tadi untuk pekerjaan golongan tertentu boleh, tapi kalau untuk yang di generalisasi janganlah, tetap harus ada pembatasan usia masing-masing gitu. Kalau misalnya kayak dewan direksi umur 60-65 masih boleh lah gitu kan, karena kan pola pikir mereka sudah matang, sudah berpengalaman, kemudian banyak ide yang mungkin pasti brilian untuk disumbangkan untuk perusahaan.
Tapi kalau direksi masih umur 35, 30 ya masih seneng-senengnya ke kafe, nongkrong, ntar malah perusahaan nggak maju-maju, Jang. Ya kita lihat aja, menakernya sih sebenarnya dibagi per bidang sih nggak masalah ya. Bidang apa dibagi. Tapi kalau nggak dibagi jadi aneh juga kan. Namun ya nggak tahu juga sih, ya kan siapa tahu nanti kita punya presiden umur 15 tahun gitu ya. Persiapan bercucu Muhyiddin, bisa aja, kita nggak tahu juga sih. Iya. Arah menteri sekarang kita nggak jelas mataharinya matahari barat, matahari timur, karena matahari ada dua nih. Susah ini negara susah. Pemirsa dengarlah, kalau satu negara matahari dua susah. Jadi ini kita itu kemana permainannya menteri pemerintah ya. Ini sebenarnya kan cerminan mereka tidak kompeten menciptakan lapangan kerja. Jadi bikin wacanakan hal-hal yang mereka. Terus mereka melindungi usaha yang ada, ciptakan di usaha baru, ya itu baru namanya bencana. Ini urusin begitu, itu kan secara mekanisme pasar pasti bisa ngatur. Kalau misalnya nih kita negara udah banyak cepat kurang mati-mati kerja yang umur mau sampai ke 70 asal saya tadi di KPU ya. Ini kita ngatur hanya gara-gara seorang Wapres yang belum cukup umur dilolosin. Ini seolah-olah mau justifikasi ini ada undang-undang ya, jadi ngaco lah. Kerja itu dulu dengan tetap-tetapan hal-hal kerja itu secara produksi usaha misalnya sedang ada ya. Jangan cuma cari laba dari pekerja yang baru. Itu wamen tuh seritek nyanyi kayak menjadi pahlawan itu juga. Terus nanti ini iya itu kerja apa dia? Ciptain lapangan kerja. Cuma begitu urusannya. Jadi kita kemakan itu. Ya itu sebenarnya hal itu mas. Nggak perlu lagi atur-atur dulu, masih jauh dari kita sempurna. Ini cuma buat mengalihkan perhatian. Seolah-olah mereka kerja. Jadi ya santainya kita jalan-jalan aja. Pemerintah mengeluarkan peraturan seperti itu ya, dengan mengeluarkan peraturan seperti itu berarti kita menghapus diskriminasi. Tetapi di lain sisi kita melihat pemerintah cara pemikirannya kok sepertinya dangkal sekali gitu. Banyak yang harus dikerjakan. Mana mungkin itu boleh itu sekedar undang-undang atau peraturan apapun boleh lah. Tetapi tetap aja dalam pencarian tenaga kerja, kita aja mencari tenaga kerja pasti ada kualifikasinya. Cari asisten rumah tangga pasti ada kualifikasinya. Untuk menjaga anak-anak pasti ada kualifikasinya. Jadi kalau itu pemerintah melakukan pembuatan peraturan seperti itu, kita melihat cara mereka berpikir kok sepertinya sangat dengkal sekali ya. Banyak hal yang harus terutama Menteri Tenaga Kerja, banyak yang harus dikerjakan gitu loh. Tetapi kok cuma ngurus yang kecil-kecil seperti ini yang sangat menyusahkan orang gitu loh. Cobalah pemerintah itu, mungkin kata pemerintah itu ya dirubah lah. Jangan kata pemerintah itu istilahnya kan seperti majikan ya Bu Nena ya. Arogan majikan sekali gitu sepertinya. Tukang perintah gitu ya. Tukang perintah aja gitu loh. Tanpa ada melayaninya. Cobalah mungkin dirubah, bukan pemerintahan tapi pelayan gitu loh. Nanti tersinggung lagi. Tapi sekedar kalimat, saya rasa saya nggak masalah dikatakan pelayan. Memang saya melayani staf-staf saya gitu. Betul, saya harus melayani. Saya harus melayani mereka supaya mereka mau bekerja untuk saya, mau berinovasi. Saya harus melayani mereka. Apa kebutuhan kamu? Apa masalah kamu? Jika kamu ada masalah ya selesaikan dulu. Silakan pulang dulu. Nanti setelah selesai kamu balik. Saya lebih banyak melayani. Jadi lucu gitu loh. Kalau tidak ada pembantu, kita nyari, semua harus ada kualifikasi. Kalau nggak jelas, semua orang datang interview. Saya pernah membuka lamaran kerja, datangnya
nggak saya baca satupun akhirnya. Nggak saya baca karena kasihan gitu loh. Kasihan mereka mengumpulkan ya. Cobalah kita empati sedikit, pemerintah empati. Melamar kerja harus pakai CV ini, CV itu, harus lengkap persyaratannya. Toh akhirnya nggak diterima, tetapi mereka sudah mengeluarkan biaya. Sedangkan mereka butuh hidup gitu loh. Cobalah empati. Mungkin kita interview, lihat bicara dulu. Dari bicara kita tahu siapa orangnya. Itu demikian aja. Saya mohon pemerintah ada empati sedikit lah. Cobalah melayani. Jangan buat peraturan yang aneh-aneh, semua aneh-aneh sekarang. Jadi kita bingung, tetap aja. Jadi pemerintah kafilah berlalu, anjing mengonggong, kafilah tetap berlalu gitu loh. Itu diabaikan, jadi percuma kita mengeluarkan peraturan ini itu, tapi orang tidak respect gitu. Akhirnya tidak ada respect sama sekali kepada pemerintah lagi ya. Kita semua pelayan, Nena pelayan pendengar. Kalau Nena juga nggak ada yang dengerin. Betul itu, ya kan sebetulnya leader itu basisnya memang adalah services ya kan, melayani. Kita memberi servis sebaik mungkin. Apapun jabatan kita mestinya pola pikirnya ke sana. Gitu cuy. Ini peraturan tuh kan saya selalu bilang pemerintah sekarang itu ngikutin arah angin. Ya nyenangin aja dulu. Ini kan ramai kerja, PHK, bla bla bla. Ya biar senang bikin aturan begini gitu. Bebas aja, usia boleh berapa aja gitu ya. Penampilan mau menarik mau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Perkara diterima atau enggak itu urusan lu. Urusan lu, kan lu kan bikin peraturan. Nah terus kan nggak ada sanksi juga kan buat pengusaha. Kalaupun misalnya itu tidak dia ikuti atau tidak dia taati, nggak ada aturan juga dong, nggak ada sanksi gitu. Jadi aman aja kata pengusaha. Kalau diikutin gini, lu pro pekerja tapi nggak pro gue, kata dia. Kebayang gue harus nerima apaan aja gitu. Aduh, bayang banget deh gue. Nah kan sekarang ini yang banyak dibuka kan kayak kafe-kafe gitu ya, Nen. Itu kan butuh anak muda. Ya, yang sekarang nggak usah jauh-jauh, Nen. Jadi pengusaha fotokopi aja. Kelihatannya kan kecil ya, remeh ya. Cuma fotokopi. Itu kalau nggak punya skill seperti download ini, download itu di eranya PPDB sekarang, ganti nama lah ya, nanya SMP apalah itu juga Anda akan tertinggal dan sepi, akhirnya tutup. Betul. Karena kan sebagian kita kan masih gaptek nih, menyerahkan ke mereka tuh. Nah, itu fotokopi saja harus punya skill. Padahal cuma ibaratnya usaha kecil-kecilan ya. Harus bisa bersaing. Lalu bagaimana kita pengusaha nggak boleh memilih atau menentukan kriteria? Kan kebayang nggak sih? Apalagi di zaman sekarang kan peraturan pendidikan itu nggak boleh tinggal kelas gitu kan, nggak boleh nggak lulus ya kan. Kita tahu lah kualitas yang lulus seperti apa kalau dengan cara seperti itu. Seperti Pak Andreas pernah bilang kalau ada IPK 10 IPK sekarang. Tapi kemampuannya apa? Iya sesuai dengan IPK-nya. Itu juga dipertanyakan. Kalau mau buat aturan negara itu untuk dia aja, ASN ya, PNS, gitu-gitu yang dibiayai negara. Yang lu kan kurang tinggal ngutang, ya kan, membayar kita. Tapi kalau pengusaha swasta, lah dia butuh, ya pasti profit oriented penting. Kita perlu punya cadangan fiskal ya, kita perlu bayar pajak gitu. Jadi negara nggak usah banyak ngatur begini begitu begini, yang lebih tahu dia yang dia butuhkan apa gitu. Kalau kita alasannya status pernikahan, ya saya sih bisa maklum ketika kita punya bocah terus gaji kita nggak terlalu besar, itu juga akan sering-sering izin karena sulit juga untuk bisa seperti punya ART gitu kan ya. Itu kan sulit juga gitu ya. Jadi menurut saya sih soal kriteria gimana nggak usahlah Detnaker ya. Kalau dulu saya lebih Kemenaker itu nggak usah terlalu ikut campur. Kalau memang mau diatur yang berurusan dengan APBN Anda, APBD, APBN itu. Kalau selebihnya kita bebas, kita utang bayar sendiri.
gitu. Ya kan, giliran pilot kita ditutup, mana ada disuntik dananya. Pemilik modal diatur. Iya, pemilik modal diatur. Siapa Anda? Ya, kalau BUMN, iya biar tetap tekor juga suntik terus. Lihat Garuda Indonesia, hampir jeblok. Nah, jadi ya fair aja lah. Tapi kalau lihat di stasiun-stasiun sih masih banyak ya Nen, voter-voter yang usianya udah cukup. Nah itu yang seperti itu diperdayakan kan, itu tugas Pemda ya. Tugas Pemda bukan tugas pengusaha korusin orang udah usia gitu ya. Ayolah, kalau mau pensiun kalau masih produktif seperti di Australia gitu 75, 76 kalau masih produktif masih dipertahankan. Itu. Jadi di Indonesia juga jangan saklek 59 PNS pensiun ya nggak gitu juga ya. Ayo kita rubahnya itu. Kalau mau masih sehat, masih produktif ya, jadi kan masih bertahan. Nanti orang berlomba-lomba sehat dan biar kerjanya bertahan lama gitu ya. Jangan sosokan aneh-aneh dia bikinnya kebijakan. Makasih. Malah bisa kalau misalnya dia mau jadi polisi atau dia mau jadi misalnya itu model kan harus tinggi. Masa dia harus nggak bisa lah, maksud kalau umum mungkin untuk pekerjaan yang nggak membutuhkan kualifikasi tertentu mungkin bisa, cuman menurut saya sih nggak guna ya. Kan dia juga disortir lagi gitu loh. Dan nggak ada pengawasannya kan, dari dulu kan bikin peraturan nggak ada pengawasannya, mau kayak buang sampah aja ada yang ngawasin. Itu peraturan udah lama, nggak ada lah itu pengawasan. Itu kalau misalnya itu istilahnya bikin peraturan yang apa, kalau mau bikin setiap perusahaan itu berapa persen, 5% itu harus ada umur yang misalnya 40 sampai 60 harus ada. Gitu tuh baru ngepek gitu loh. Harus ada. Misalnya ditetepin 5% lah, tenaga kerjanya itu harus umur segitu. Nah kan gitu kan lebih jelas. Iya, lebih jelas. Kalau gini kan abu-abu. Ya ntar kita udah terima, cuma dia nggak lewat di apa syarat yang ini yang lain gitu loh. Kan bisa aja gitu. Menurut saya sih kalau misalnya mau bikin apa biar mereka yang usia-usia yang itu bisa diterima ya kayak gitu, diwajibin aja 5% kayak 2% kayak. Kalau nggak kayak gini, menurut saya sih ya itu cuma kayak peraturan lain aja, cuma ada aja gitu, cuman nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, bener. Jadi lebih straight to the point itu kalau setiap perusahaan diwajibkan sekian persen mempekerjakan usia tertentu gitu ya, itu lebih tepat ya. Karena kan misalnya saya nggak tahu ya di BPS ngitungnya gimana, yang misalnya yang pengangguran itu jumlah usianya berapa. Nah kalau misalnya dipaksakan gitu kan belum tentu juga mereka dapat kerja gitu loh yang umur segitu gitu loh. Jadi kalau misalnya banyak nih yang umur 40 sampai 60 nih, ya bikin peraturan kayak gini kan dia orang juga nggak dapat juga. Saya yakin karena kan yang lowongan kerjanya dikit gitu loh, nggak bakal keserap juga mereka. Nah kalau misalnya dibikin peraturan kayak gitu ya mereka masih ada kesempatan lah menurut saya gitu. Pagi kakak. Nambah pertanyaannya, mau ngelamar kerja di mana ya kak? Itu dia pertanyaan ke-1, ngelamar kerjanya di mana ya nggak? Kalau PHK di mana-mana mau nggak ada batasan usia juga kerja di mana? Katanya disuruh ke informal lah, dagang kopi semua ntar. Kalau dagang kopi berjamur sepi, buka tempat biliar sepi, itu mah lagi cuci uang kak. Iya. Gua mulutnya gatel banget dah. Buset dah. Emang sih. Ampun. Nih kalau nggak dikeluarin kayaknya ngeganjel jadi pecah bisul. Sekarang gini kak, dia bilang batasan usia dihapus ya kan kak. Sekarang gini deh, Menaker, lihat nggak tuh BUMN? Itu yang masuk titipan semua, kagak perlu itu diatur kagak sekarang saya tanya. Kak, saya dulu lagi muda, saya ingat saya
cerita dikit lah ya. Saya pernah apply di Pertamina, Kak. Untung gue nggak masuk. Kalau masuk lo ikutannya, nggak ikutan BO lo. Kalau masuk sana lo yang dihujat lo. Iya. Oke, hanya terus? ada perusahaan gila yang bikin barang palsu di perusahaan itu, udah gitu aja. Jadi di mereka nyaring sampai ribuan. Saya lewat tuh tahap 1, tahap 2, tahap 3-nya, tahu nggak Kak? Itu yang apply ribuan, itu online, saya ingat. Makanya saya bilang job fair itu hari begini tuh udah nggak relevan. Orang mau udah pakai internet, dia pakai surat ya. Waktu di apply lolos sampai saya ingat saya tinggal gelombang ketiga, masih ada 4 dan 5. Tapi habis itu tahu nggak Kak, salah satu direksinya di depan ngomong, kita cuman butuh 10 orang. Anjir, yang daftar tuh ribuan. Saya bilang, itu mah orang-orang lu aja yang dipilih. Itu mah udah pasti orang-orang dia aja yang dipilih, Kak. Segitu cuman kayak, aduh, saya bilang, waduh. Akhirnya saya bilang, kalau begini mah pasti gagal udah. Gagal, dan teman-teman saya kan kita udah tukeran kontak nanya, gagal. Ya, sekarang gini, dari pemerintahnya sendiri aja bisa nggak gitu loh. Tidak menerima titipan. Menteri aja semua titipan, lagi mana ya Kak? Itu kan yang cilaka, yang menghalangi karir orang lain kan ya Kak ya. Kalau bicara usia, nih saya masuk usia. Kenapa usia itu ikut PTN itu mau seleksi via UTBK SNBT itu maksimal 22 tahun? Anda menghalangi juga orang. Untuk sekolah ya. Iya nggak Kak? Jadi saya cuma lihat kebijakannya lucu, nggak sinkron dengan yang lain-lain Kak, gitu loh. Kan lucu. Jadi orang itu sekolah itu dibatasi gitu loh, maksimal ikut ujian PTN 24 tahun. Coba deh tuh Kak. You sendiri juga melakukan. Para orang-orang sendiri, kan lucu kita ngelihat ya. Jangan-jangan kalau saya bilang ya Kak, ntar ini mulut gue gatel lagi nih Kak. Gue cari salep, mendingan saya sembur dah Kak. Ujung-ujungnya jangan-jangan pembatasan usia presiden sama wapres kali ya Kak. Ya udah. Saya nggak kebayang ya. Nggak kebayang kalau orang misalnya ada perusahaan cari satpam gitu ya. Terus badannya yang krempeng-krempeng ikut semua. Ya melelahkan ya sortir itu kan, kualifikasi itu kan dibuat supaya gampang sortirnya. Ya itu juga nggak diurusi, maksudnya ya lelah sih urusnya. Tadi bener tuh, kalau mau ya memang dijatah, misalnya disability itu ya sekian persen. Terus yang ini, jadi memang ada jatah-jatah untuk usia. Memang kalau cocok misalnya untuk pabrik misalnya ya memang diharapkan ada usia segini. Ya harapannya seperti itu. Tapi kan biar bagaimana kan orang mencari tenaga kerja itu diharapkan yang produktivitinya masih tinggi. Iya, biasanya fresh graduate atau kalau tidak mereka punya pengalaman di bidangnya, tapi dengan usia-usia produktif biasanya ya. Gua kalau mau cari level direktur, masa cari yang fresh graduate, nggak ada juga kali. Kalau gini, level sekarang bayangin aja lah, kita mau cari level direktur, cari nih, masa ya fresh graduate nggak ada. Pas orang berpengalaman itu kan harus begitu, gimana sih? Lah maksudnya kualifikasi awal itu dibutuhkan untuk gampang sortirnya. Pelamarnya ribuan, lantas yang mau diterima kayak 10 orang itu ngapain? Dibikin aja gampang itu loh. Kalau lu sudah tidak cocok dengan kualifikasinya, nggak usah ngelamar, kenapa susah-susah gitu loh. Nah, cuman memang kalau memang targetnya bahwa supaya yang PHK di usia yang lebih senior itu bisa diterima, ya mungkin yang tadi dikatakan ya ada jatah-jatah tertentu untuk orang-orang, memang pemerintah ikut terlibat dalam memberikan jatah orang-orang yang usia lebih tua ya. Tapi maksudnya ya namanya kualifikasi tetap harus ada. Dan itu bukan ranah pemerintah untuk harus diatur-atur. Itu kan kebutuhan, maksudnya kebutuhan masing-masing perusahaan untuk mencari. Maksudnya aduh gimana sih, kenapa sih harus diatur-atur hal seperti itu? Aneh-aneh banget gitu loh. Sampai kesel dia loh. Dia sampai kesel loh ini loh.
Iya, maksud saya gini loh. Ya bagus juga sih, maksudnya sudah mulai mau mikir, itu bagus. Mau mikirin rakyat ya sudah lumayan lah. Cuman kan aneh-aneh aja mikirnya. Kemarin ada lagi tuh yang sampai saya mau beli online nggak ada lagi tuh free ongkir, nggak ada lagi sekarang. Ini kan kacau banget. Akhirnya membuat orang kan belanja offline. Kan kasihan orang yang jualan online itu, yang ibu-ibu rumah tangga jualan online kan lumayan tuh. Akhirnya ya kesempatan kerja ditutup buat mereka. Ya udahlah, urusan lain. Cuman maksudnya ini memang targetnya adalah mengseleksi secara awal, dari awal sudah terseleksi bahwa lo nggak kualifikasi nggak usah masuk gitu loh. Menurut saya nggak perlu memang kebutuhannya mereka, itu hak mereka, kenapa harus diatur-atur lagi? Ya udahlah. Aduh, setuju atau tidak setuju ya pertanyaannya ya Kak? Bagaimana? Kalau saya pribadi tidak setuju. Tetapi perlu dimodif dengan catatan. Tidak setuju tapi dengan catatan. Tidak setujunya gini Kak Nena, yang membuat regulasi itu kadang tidak istilahnya mengkaji lebih dulu apa sih dampaknya kalau aturan itu diubah-ubah dengan ada istilahnya memang gini, syarat melamar kerja di negeri Konoha itu memang syaratnya paling unik-unik kan. Kenapa? Karena ya itu tadi banyak syarat-syarat yang non teknis yang masuk di sana, tetapi syarat teknis yang dibutuhkan maksudnya yang berkaitan dengan kompetensinya itu malah tidak disebutkan Kak Nena. Dan itu sering kali terjadi. Ya. Nah, terkait dengan usia, terkait dengan gender. Kalau menurut saya kalau usia sama gender itu kayaknya tetap masih harus. Karena gini, mungkin nggak kalau misalnya sebuah perusahaan yang memang bergerak di bidang misalnya ya fashion atau di bidang estetik, yang ngelamar itu yang sudah bukan tua ya Kak Nena, tapi maksudnya out of date, expired. Mana misalnya ya anggaplah misalnya perawat skincare yang daftar udah senior, yang sudah out of date, cowok brewokan pula. Kira-kira gimana Kak Nena? Ada yang datang apa enggak? Nah, kan otomatis kayak gitu itu tetap nanti malah nambahi kerjaan HRD-nya aja. HRD-nya puyeng. Betul yang tadi disampaikan Pak Tony. Nah, ya paling berhenti tengah jalan, di drop tengah jalan seperti layaknya job fair gitu loh. Tapi maksudnya itu adalah pemborosan. Kayak kita kan harus menyederhanakan sesuatu, harus membuat sesuatu itu lebih sistematis supaya efisien. Betul. Lah ini enggak. Kalau sudah tahu ya Kak Nena, ini butuhnya adalah untuk terapis misalnya ya, seperti bidang skincare atau bidang fashion. Terus ya saya kayak gini Kak Nena, cowok, terus mungkin sudah out of date, agak out of date ya, belum out of date banget gitu kan. Ya udah sadar diri lah, nggak mungkin daftar ke sana gitu. Iyalah, ya betul lah. Daripada buang-buang waktu gitu loh, untuk satu interview yang ujung-ujungnya pasti tidak diterima Kak Nena. Kan itu pemborosan yang, waduh, kalau menurut saya sia-sia ya. Tetapi memang harus ada pembenahan. Pembenahannya apa? Ya itu tadi yang dicantumkan, hilangkan syarat-syarat yang non teknis, artinya yang tidak berkaitan, tidak relate dengan kompetensi, dan tambahkan yang memang syarat yang mengacu terkait dengan kompetensinya. Satu Kak Nena, saya pernah punya pengalaman.
di apa itu kualifikasi kerja kan biasa ya namanya sama seperti kayak kita melakukan penelitian. Kan ada yang namanya kriteria inklusi dan kriteria eksklusi gitu kan. Inklusi itu masuk syarat-syarat, eksklusi itu karena satu kondisi di-cut. Saya pernah nanganin waktu itu seorang ngelamar di teknik elektro. Jadi kaitannya dengan kelistrikan lah pokoknya. Engineer ya. Nah, habis itu dia bagus Kak Nena, bagus banget. Semua secara akademik bagus, secara interview dia bagus, oke lah pokoknya. Nah, ternyata di situ tidak disebutkan dia spesifikasi kerjanya apa. Dan tahu Kak Nena dia tersingkirnya karena apa? Karena ternyata color blindness. Jadi dan itu ketika dites dengan menggunakan kartu isi hara itu yang warna-warni ada tulisannya, sampai biasa kan lulusan STM itu kan masih baru awal-awal cari kerja. Orang tuanya itu sampai nggak terima ketika dinyatakan unfit. Loh, anak saya cowok gagah seperti ini kok dikatakan unfit, tidak diterima, ini pasti ada gini-gini loh. Nah, ketika diminta anaknya baca, itu ternyata nggak bisa baca, sampai orang tuanya sampai bilang, masa toh disekolahkan tinggi-tinggi kok baca kayak tulisan kayak gitu aja nggak bisa. Loh, bukan salah, itu bukan salah anaknya. Iya, betul. Tapi karena memang ada handicap gitu loh. Nah, kayak seperti itu malah justru tidak dicantumkan. Lah itu kan aneh Kak. Maksudnya itu yang perlu dilengkapi. Artinya kalau memang spesifikasi kerjanya membutuhkan istilahnya ketentuan khusus, nah itulah yang harus dicantumkan, bukan yang lain-lain yang aneh-aneh. Kadang kan ya tahu sendirilah Kak Nena, kita poin persyaratan pekerjaan itu berjibun tapi nggak ada bunyinya gitu kan. Nanti ketawanya pada saat interview gitu. Jadi mungkin yang harus dicantumkan itu ya yang memang dibutuhkan gitu. Tetapi untuk hal yang kayak tadi ya, misalnya status perkawinan, terus kemudian apa tadi itu ya, good looking, terus good looking gitu. Ya memang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu itu membutuhkan itu betul. Misalnya kayak gini, kayak misalnya pramugari gitu kan, ya mungkin perlu good looking, perlu ketinggian tertentu yang harus syarat-syarat fisik yang memang harus dicantumkan supaya nanti nggak kemudian mereka mengklaim ya saya mampu untuk pekerjaan itu, tetapi ada hal yang memang harus dipersyaratkan dalam arti misalnya estetikanya gitu. Tetapi untuk yang sifatnya umum mungkin ya nggak perlu juga gitu. Kalau tadi Mbak Nina ngasih contoh Uma Cafe ya. Uma Cafe itu memang mempekerjakan para lansia itu kalau kita ke Singapura itu kan dulu waktu saya pertama kali di Singapura itu saya lihat di Changi itu kok ada nenek-nenek, kakek-kakek itu membantu memberikan troli kepada penumpang gitu ya yang membutuhkan. Terus kemudian mereka membersihkan tumpahan minuman di karpet itu. Ternyata memang pemerintah sana itu untuk supaya lansia itu tidak ngelangut ya, bahasa Semarangnya itu ngelangut itu gimana ya? Ngelangut itu lonely ya, sendiri sepi gitu bengong, sepi sendiri gitu. Wajib mempekerjakan, kalau tidak salah saya pernah baca, wajib mempekerjakan lansia yang sudah pensiun untuk pekerjaan tertentu yang tidak membutuhkan skill kayak tadi misalnya good looking dan sebagainya itu. Mungkin itu juga bisa membuat kemudian lansia itu menjadi lebih berguna gitu ya. Komentar saya sih sebenarnya batasan itu ya
masing-masing perusahaan punya kriteria masing-masing. Kedua, saya rasa pemerintah itu kan banyak kan di swasta. Swasta juga punya kriteria dan ada syarat-syarat. Kenapa? Pasti ada alasan mereka memberi alasan begitu. Dari segi mungkin untuk orang yang umurnya di atas itu mungkin diperbolehkan asal profesionalisme mereka, experience mereka juga cukup untuk bidang itu. Nah, pemerintah saya rasa nggak perlu sampai mengatur seperti itu ya untuk swasta. Cukup pemerintah itu adalah menata tenaga kerjanya dia. Di PNS itu banyak yang nggak benar semua. Dalam arti kata begini, orang-orang banyak yang tidak bisa bekerja juga banyak di sebagai PNS. Banyak juga PNS tuh yang di jam kerja mereka sudah jalan-jalan ke mall. Ada yang belanja, ada yang gimana. Nah itu yang harus ditata sebenarnya. Tapi kalau untuk swasta, mereka pasti punya kriteria yang jauh lebih ketat daripada pemerintah. Menurut saya seperti itu sih. Tapi kalau dari segi penampilan mungkin masing-masing punya beda-beda ya. Karena gini, kalau misalnya penampilan itu pasti seperti SPG atau marketing, mereka pasti utamakan yang penampilannya menarik untuk menarik customer. Iya, jadi tergantung tergantung dari kebutuhan pekerjaannya ya. Iya. Nah, sekarang kalau dilihat misalnya kita anggapan kayak contohnya showroom mobil atau di kemarin di pameran IMS atau apa gitu ya, mereka pasti cari yang penampilan supaya menarik si customer juga, bukan lihat mobilnya juga. Setelah lihat dia punya SPG cantik, pasti mampir lihat mobilnya gitu loh. Jadi masing-masing punya kriteria masing-masing. Saya rasa seperti itu ya. Jadi nggak hanya cuma ini cuma itu ya. Semua juga pasti ada kriteria, nggak bisa dibilang. Dan banyak juga yang saya lihat orang-orang yang usianya cukup lanjut, tapi mereka memang profesionalisme dari segi pekerjaan, dari segi networking juga. Mungkin mereka lebih luas daripada anak-anak muda. Menurut saya seperti itu sih. Dan ya itu masing-masing perusahaan beda-beda lah. Kita nggak bisa memaksakan sesuai maunya pemerintah. Pemerintah sebaiknya menata, dia punya departemen sendiri. Dalam arti kata tenaga kerja dia, PNS dia yang banyak di luar jalur, itu yang harus ditata. Itu aja sih Mbak. Sah aja sih. Bikin peraturan syarat seperti itu. Nanti kan kembali lagi dari perusahaan masing-masing mau terima atau enggak. Nah, kalau saya sih melihatnya seperti ini ya Mbak ya. Karena kan misalnya contoh begini, ada orang lulusan SMA, dia bekerja kontrak ya, terus kontrak terus sampai umur 26 tahun, akhirnya diputus kontraknya kan. Nah ini mungkin yang dilihat sama menteri ini, ketika umur 26 tahun, mereka itu lagi masa-masa mereka untuk cari kerja, mereka susah. Karena yang dibutuhkan adalah yang lulusan baru, 20, 21, kayak di pabrik-pabrik itu ya Mbak. Nah jadi itu yang dimaksud. Mungkin menteri itu melihat seperti itu. Karena umur 26 itu kan 35, 30 itu kan masih produktif ya. Nah, jadi ini yang dilihat menteri itu. Nah, kembali lagi kalau memang yang tadi Bapak tadi bilang yang profesional ya oke lah, tapi kan kebanyakan kan yang kerja di pabrik-pabrik ini kan kontrak. Ketika diputus kontrak mereka umur 27, 28 kan mereka udah putus asa, nggak terima bekerja kan gitu. Nah, jadi itulah yang dimaksud menteri itu tanpa batasan usia. Jadi kembali lagi memang harus perusahaan masing-masing yang mau menerima itu. Jadi kembali sah-sah aja sih. Kalau kementerian itu kan bukan bicara PNS, bukan bicara ini, itu kan bicara keseluruhan daripada ketenagakerjaan, mau swasta, di kementerian, di PNS itu semua yang atur emang kementerian kan begitu. Jadi kembali lagi tergantung dari perusahaan yang butuh yang seperti apa. Sesuai kebutuhan ya. Nah, kayak umurnya 60-70, kalau yang katanya di Jakarta Selatan ada yang dipekerjakan oma-oma kan, apa enggak? Kan Masih gitu. Bisa ya di restoran gitu ya? Bisa. Nah mungkin yang dimaksud menteri itu, yang saya melihat, ini karyawan-karyawan yang para kontrak-kontrak atau outsourcing, itu kan mereka akhirnya 28 kan dianggap tua. Sementara yang dibutuhkan yang lulusan SMA yang baru. Nah mereka ini jadi putus asa. Nah itu yang dimaksud menteri itu mungkin seperti itu ya Pak ya. Kalau saya sih sah-sah aja sih, mau dibikin undang-undang seperti apa sah-sah aja sih. Kembali lagi kepada peraturan apa perusahaan itu mau menerima yang seperti apa gitu aja sih Mbak. Oke. Terima kasih.
Kalau menurut aku ini sih hanya sebatas himbauan ya. Oke. Nanti sih di lapangan beda lagi. Biar dibilang nanti kan menterinya ada kerjaan gitu, dia menghimbau semuanya gitu nanti, Mbak. Ya, jadi begini. Ya, ini menarik banget karena ini harus dibongkar ya istilahnya. Persoalan apa namanya? Masalah diskriminasi ini ya. Halo? Iya Pak, silakan. Ya. Jadi menurut saya langkah pemerintah ini sudah baik. Bagaimanapun, kalau menurut saya pemerintah itu punya hak untuk mengatur. Tidak bisa kemudian swasta itu kemudian nggak mau diatur. Contohnya apa? Kalau misalnya model nggak mau diatur itu, nanti itu adalah banyaknya polemik-polemik. Ya seperti yang terjadi pada ojek online. Itu kan swasta yang nggak mau diatur, gitu loh. Kalau misalnya dia memang mau diatur, ya ikutin pemerintah, kan pemerintah adalah negara, gitu kan. Nah, negara itu kan punya targetnya apa? Kesejahteraan rakyat, bener nggak? Jadi dari situlah negara itu berusaha hadir dan berperan dalam menuntaskan masalah kemiskinan dan pengangguran. Nah, sebenarnya inti pokoknya itu sebenarnya apa? Kenapa usia? Karena memang banyak perusahaan-perusahaan itu yang menginginkan nggak mau ribet dalam menangani usia-usia yang istilahnya katakanlah sudah profesional atau sudah berpengalaman atau sudah tua gitu kan. Udah berusia lah bahasanya seperti itu. Karena manajemen HRD itu nggak mau repot gitu loh. Itu persoalannya. Nah, kalau misalnya beda dengan yang usia-usia yang di bawah istilahnya usia-usia muda yang mungkin di bawah mungkin sekitar mulai dari 18 tahun ya. Dari 18 tahun sampai mungkin 30 atau 27. Mereka itu manajemen HR itu gampang. Ngaturnya itu gampang. Gitu kan. Ibaratnya tuh kayak mau dimainin boneka juga oke, gitu kan. Jadi mau ancam, tapi kalau yang udah usia 40 ke atas, kan cara berpikirnya sudah matang, gitu loh. Jadi dia bisa tahu, oh ini apa yang saya kerjakan, apa yang bagaimana, itu udah tahu, gitu loh. Nah, tapi persoalannya manajemen HRD di Indonesia itu nggak mau repot persoalan itu, gitu loh. Jadi dalam hal pengaturan, dan bagi saya adalah lagi-lagi pemerintah itu harus tegas. Bagi perusahaan mana saja yang nggak mau diatur, diberikan sanksi, titik. Itu nggak ada koma. Karena apa? Negara hadir. Kalau misalnya swasta nggak mau diatur, ya udah tutup aja, gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kemakmuran negara ini tuh memang harus ada ketegasan, gitu loh. Seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Anugrah. Baik mitra bisnis, sampai di sini kita tampung opini-opini Anda. Saya Mary Agustin.